Shalom, salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu dalam video Sekolah Sahabat 10 menit yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ketujuh dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks dari seri Cara Menafsirkan Alkitab. Dari lokasi perumahan di Icon, Bumi Serpong Damai. Saya akan bacakan ayat hafalannya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu yang saya yakin mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan dari Simanjuntak Trio. Oh, the blood, crimson love, Christ of life's demand, shameful sins place on him, the hope of every man. Oh, the blood,
What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Amin. Ayat hafalan pelajaran sekolah Sabat minggu ini diambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-26. Dikatakan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Taruhlah Taurat di samping tabut Tuhan, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Saksi bagaimana penjagaan Tuhan kepada bangsa Israel. Saksi bagaimana jika kita menuruti firman Tuhan atau Taurat ini, maka kita akan selamat pada zaman itu. Saksi bahwa Taurat ini merupakan panduan dasar pola hidup bangsa Israel. Saksi untuk memberitakan bagaimana pekabaran Tuhan bisa lebih cepat. Saudara-saudaraku, dalam zaman modern ini juga, Taurat atau firman Tuhan sangat begitu berguna. Ada lebih 6.000 bahasa yang digunakan di antara miliaran manusia di dunia ini. Namun hanya ke dalam 600 bahasa saja Alkitab diterjemahkan secara lengkap. Demikian pula Perjanjian Baru hanya beberapa bagian telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 2.500 bahasa lainnya. Sudah pasti bahwa itulah bahasa yang banyak sekali, namun itu masih kurang dari setengah bahasa yang dikenal di dunia. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah memiliki terjemahan Alkitab. Kita sudah membaca firman Tuhan. Bahkan yang paling luar biasa dikatakan adalah satu berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang boleh membaca firman Tuhan secara pribadi. Namun masalahnya adalah banyak kita mengabaikan firman Tuhan tersebut. Itu sebabnya ketika Alkitab dahulu di zaman reformasi disil oleh pejabat-pejabat tinggi, raja-raja Eropa dan para bishop, maka sekarang ini Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk apa, saudara? Membaca firman Tuhan. Namun yang paling penting dikatakan apa? Diperlukan tuntunan Roh Kudus agar kita semakin mengerti. Nah, minggu ini kita akan pelajari 5 hal. Yang pertama adalah kita akan belajar fokus kepada bahasa, kemudian kepada kata-kata, kemudian pengulangan dalam kata-kata kalimat tersebut, yang berikutnya konteks, dan terakhir penulis. Kenapa kita harus pelajari itu, saudaraku? Mengapa Allah ingin Alkitab ditulis? Kisah 26 ayat 14 mengisahkan bagaimana pengalaman Rasul Paulus ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya akan bacakan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala ransang. Ini merupakan satu kalimat yang digunakan oleh Tuhan untuk menobatkan Paulus walaupun dalam bahasa Ibrani. Dari konteks ini sangat ketahuan kalau Saulus atau Paulus merupakan orang yang cerdas. Allah memilih suatu bangsa dan memberitahu mereka kebenaran dalam bahasa mereka. Contoh, bahasa Ibrani. Pada waktu pembuangan, tulisan juga ditulis dalam bahasa Aram. Dan pada Perjanjian Baru, bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum. Artinya, Alkitab ditulis dalam 3 bahasa. Ibrani, Aramik, dan juga Yunani. Namun, saat ini ada terjemahan, sehingga kita dapat menerapkan prinsipnya. Bersaksi rencana keselamatan dan mengajar tujuan Alkitab ditulis. Saudara-saudaraku, kita akan coba melihat kepada kata-kata. Mazmur 63:3 mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan megahkan engkau. Seperti dalam bahasa lain, ada kata-kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani yang memiliki beberapa arti atau meneruskan beberapa konsep. Sebagai contoh, chesed itu rahmat, kebajikan, kebaikan hati, belas kasihan, kesalehan, dan yang lainnya. Lalu shalom, kedamaian antara dua pihak, kedamaian batin, ketenangan, keutuhan, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Ada juga kata-kata yang berbeda diterjemahkan oleh hanya satu kata. Contoh remnant atau sisa. Se'ar, palat, malat, yadar, sarit, dan aharit. Kekayaan bahasa mungkin kita untuk
lebih memahami pekabaran yang Allah tersampaikan melalui apa? Alkitab. Dengan kata lain, saudaraku, ketika saudara belajar kata-kata, saudara harus mengerti maknanya. Dan yang paling luar biasa, banyak kata-kata yang digunakan dalam sebuah kalimat tidak mempunyai arti yang sama dalam maksud. Kenapa? Itulah penulis punya ekspresi. Lalu bagian kedua itu pengulangan. Ingat ketika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, dan juga menciptakan manusia, maka dalam Kejadian 1:27 dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kata menciptakan, diciptakan, diulang 3 kali. Kata gambarnya diulang 2 kali. Artinya ada penekanan yang Tuhan maksudkan di situ. Contoh apa? Pemikiran dengan menggunakan tanda seru, huruf tebal, huruf miring, menggarisbawahi atau menyorotnya, ini merupakan kata-kata penting yang harus kita perhatikan dalam mempelajari Alkitab. Para penulis Alkitab menggunakan cara-cara lain untuk menekankan gagasan. Salah satunya adalah apa? Mengulang sebuah kata seperti created atau menciptakan, lalu holy atau suci. Bahkan ketika para penulis ingin menyoroti sifat khas Allah, mereka mengulangi kata yang sama 3 kali. Sebagai contoh, Daniel menekankan bagaimana Nebukadnezar itu menentang Allah dengan mengulangi 10 kali dalam buku Daniel bahwa ia membangun patung itu. Patung yang memegahkan dirinya. Itulah hal dalam konteks pengulangan. Lalu konteks, nah ini saudaraku, seringkali kita melihat bagaimana orang-orang Kristen, orang Advent terlebih sering hanya mengutip ayat yang di-adjust atau dimasukkan keinginan hatinya atau untuk pembenaran. Yang paling sering saya lihat adalah ketika orang suka mengutip tulisan Ellen G. White untuk maksud yang lain. Padahal konteks ketika Ellen G. White menulis hal tersebut berbeda. Konteks sangatlah penting dalam membaca Alkitab. Contoh, Kejadian 5:2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Menurut konteks ini, maka kita harus melihat bagaimana manusia merupakan suatu ciptaan yang luar biasa melebihi yang lain. Selain memahami makna kata-kata asli, kita juga harus memahami bagaimana kata-kata itu digunakan dalam konteks sastra dan sejarahnya. Contoh yang baik dalam kata Ibrani, Adam, yang dapat diterjemahkan baik sebagai nama Adam dan sebagai manusia. Intinya apa? Adam itu artinya apa? Manusia. Lalu konteks yang sangat penting untuk menjelaskan pekabaran dalam setiap ayat. Seperti konteks Roma pasal 5 ayat 14, bagaimana seharusnya kita menafsirkan kata Adam dalam kasus ini. Intinya apa? Perhatikan konteks. Lalu kepengarangan atau penulis. Kita dapat lebih memahami pekabaran Alkitab jika kita mengetahui rincian dan latar belakang tentang siapa penulis dan setiap buku dan gaya si penulisan dan gaya penulisan si penulis. Kita tahu siapa yang menulis banyak buku dalam Alkitab dan bahkan tanggal ketika itu ditulis. Amos adalah contoh yang baik, namun dalam kasus lain, informasi ini hanya tersedia melalui tradisi-tradisi Yahudi Kristen. Dalam beberapa kasus, konteks sejarah sangat penting. Misalnya, kita mungkin tidak memahami kitab Keluaran sepenuhnya jika kita belum membaca kitab Kejadian terlebih dahulu. Selain itu, Alkitab berisi kitab-kitab puitis, sejarah, nubuatan, dan surat-surat. Setiap model harus dibaca dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Maksudnya adalah penulis, pengarang mempunyai latar belakang dan the way how he wrote the book in the past. Cara dia menulis buku tersebut pada masa yang lalu. Namun, kita juga perlu garis bawahi seperti tulisan Amos dalam Amos 1:1 dikatakan, perkataan yang dinyatakan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Ini merupakan contoh tulisan yang lengkap di mana dia menginformasikan kapan dia tulis ini, di mana peristiwanya, dan apa tandanya. Saudara ingat, Israel zaman Uzia, Yehuda pada waktu Yerobeam, lalu 2 tahun sebelum gempa bumi. Akan sangat mudah bagi pembaca untuk mengetahui kapan ini. Dan sebagai kesimpulan, saudaraku, saya akan baca
tulisan Ellen G. White dalam The Great Controversy, pendahuluan, bagian 6, dikatakan demikian. Oleh karena ditulis pada zaman yang berbeda oleh penulis yang berbeda kedudukan dan pekerjaan, serta karunia mental dan rohani yang berbeda pula, maka buku-buku dalam Alkitab itu menunjukkan perbedaan dalam pola penulisan, dan demikian juga pokok-pokok bahasan yang diungkapkan. Berbagai bentuk ekspresi telah digunakan oleh para penulis. Sering kebenaran yang sama lebih menarik perhatian dinyatakan oleh seorang penulis daripada seorang penulis lainnya. Aspek kebenaran berbeda-beda, tapi semuanya harmonis secara sempurna. Dan kebenaran yang telah dinyatakan itu bersatu membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala keadaan dalam pengalaman hidup. Intinya Ellen G. White menekankan bagaimana semua Alkitab yang ditulis pada setiap zaman itu harmonis. Walaupun latar belakang penulis, kemampuan intelijensia, konteksnya berbeda, namun mengarah kepada kebenaran yang sama. Itu sebabnya dalam membaca Alkitab, belajar sekolah sahabat pun kita harus mengingat keempat hal itu. Yaitu apa? Bahasa, kemudian kata-kata, kemudian konteks, dan siapa penulisnya. Kalau ini kita lakukan, maka saya yakin firman Tuhan yang luar biasa ini akan menjadi berkat bagi semua kita. Apalagi yang paling utama dan terutama, minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita mengerti akan pekabaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebuah lagu dari Abigios, sebuah trio dari Jakarta, maka saya akan mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Semawi, terima kasih Bapa karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, kami boleh mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Biarlah pemahaman kami mengenai penulis, konteks, pengulangan kata-kata, dan juga hal yang dibahas dalam pelajaran minggu ini membuat kami semakin mengerti bagaimana caranya membaca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan. Bapa berkati hamba-Mu, para pemirsa, dan keluarga kami semua. Berkati negara ini yang sedang terus maju menghadapi virus corona bersama-sama. Bantu kami Tuhan untuk melewatinya. Berkati seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini. Terpuji nama Tuhan, lalu sekian berdoa. Amin. Mengalir